Berbeda dengan seri Pro biasa, HP ini punya kamera periskop yang digunakan untuk mengambil gambar pada zoom ekstrim. Tentu tetap membawa resolusi yang tinggi ya. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan tonton video ini sampai akhir karena kita akan bahas iPhone 15 Pro Max yang kata orang nggak pernah salah. Kali ini kita akan bahas menjadi 3 sesi ya teman-teman. Yang pertama adalah spesifikasi, lalu yang kedua itu adalah dari segi plusnya atau kelebihannya, dan terakhir adalah kekurangannya atau minusnya. Nanti sempat sih kami sematkan dikit-dikit untuk hasil foto dan videonya. HP iPhone 15 Pro Max ini pertama kali rilis itu di 22 September tahun lalu teman-teman, 2023. Dan HP ini rilis awal di Indonesia itu dengan harga 24 jutaan untuk yang paling bawahnya 15 Pro Max. Dan kalau teman-teman cek sekarang itu ada di harga 19 jutaan ya. Second atau baru silahkan deh cek sendiri. Lalu HP ini dibekali dengan layar 120Hz AMOLED teman-teman dengan ukuran 6,7 inch. Yang spesial dari iPhone 15 Pro Max ini adalah dari segi kameranya teman-teman. Ya, sama sih dengan yang 15 Pro biasa. Cuman bedanya yang iPhone 15 Pro Max ini kamera depannya kan 12 megapiksel ya. Dan yang berbeda adalah kamera utama dari iPhone 15 Pro Max ini adalah di kamera periskopnya. Cuman bentar deh. Yang untuk kamera utamanya itu adalah 48 megapiksel dan ultrawide-nya ada di 12 megapiksel. Dan telenya, nah ini yang berbeda dari iPhone 15 Pro biasa, yaitu adalah periskop telefoto. Benar banget. Apa sih itu? Dengan iPhone 15 Pro Max ini menyematkan telefoto periskop ini, teman-teman bisa ngezoom atau ngambil foto dengan cara zoom itu dengan ekstrim ya, lebih ekstrim dari yang 15 Pro biasa. Dan itu bisa 5 kali zoom. 5 kali. Kalau yang Pro biasa itu cuma sampai 3 kali aja. Dia itu tetap menjaga untuk resolusi atau kualitas gambar yang tetap stabil, tetap bagusnya. Seperti itu. Itu bedanya kalau dari segi kameranya. Untuk chipsetnya sendiri sebenarnya sama ya dengan 15 Pro biasa. Dia dibekali dengan chipset A17 Pro. Ya, A17 Pro adalah chipset terendah yang teman-teman bisa pakai di iPhone untuk Apple Intelligence. iOS-nya bisa sampai iOS 18.1 yang terbaru untuk sampai hari ini ya. Pengecekan untuk di tanggal 4 November ini 18.1. Ini masih oke lah ya. Terus dari segi baterainya teman-teman, baterai dari 15 Pro Max ini yang paling besar untuk sekarang enggak ding, udah ada di 16 Pro ding yang paling besar. Kalau 15 Pro ini Pro Max itu ada di 4441 mAh. Tergolong besar untuk ukuran sebuah iPhone. Pengecasannya Type-C jelas ya, menggunakan Type-C dengan kecepatan 20 watt. Terus ada juga untuk wireless charge-nya ada di 15 watt dan reverse charge di 4.5 atau 4,5 watt. Lalu untuk RAM-nya sendiri dia menggunakan RAM 8GB dan ROM internalnya ada di 256 untuk yang paling kecil, 512 dan 1 TB. Tentunya dengan NVMe, bukan UFS ya, HP kok UFS. Lalu speakernya teman-teman, di atas bawah ya, speaker dari HP ini sudah stereo dan NFC ya jelas ada ya. Bluetooth-nya ada di 5.3 atau 5.3 dan sensornya cukup lengkap ya. Nggak cukup sih, sangat lengkap ya. Face ID ada, accelerometer, gyro, proxy, kompas semuanya ada ya, gimana enggak? Untuk sensornya cukup lengkap ya, gimana enggak? iPhone 15 Pro Max. Dari Face ID ada, accelerometer, gyro, proximity, kompas ya jelas ada. Ini iPhone 15 Pro Max yang sempat menduduki tahta tertinggi dari sebuah iPhone. Sekarang kita masuk ke bagian kelebihannya ya teman-teman, atau plusnya nih. Untuk plus yang pertama adalah dari segi chipsetnya. Bener banget, iPhone 15 Pro Max sudah menggunakan A17 Pro, di mana chipset ini itu bisa menggunakan Apple Intelligence. Ya, siapa nih yang belum ngerasain Apple Intelligence? iPhone 15 Pro Max ya jelas bisa ya, iPhone 15 Pro saja udah bisa kayak gitu. Nah itu kelebihan untuk A17 Pro. Dan iOS-nya ya tentu ada di 18.1. Dan ya belum ketinggalan lah untuk iPhone 16 yang sudah menggunakan chipset A18. Kelebihan yang kedua adalah dari segi pengecasan teman-teman atau perpindahan data. Type-C, bener banget, portnya sudah Type-C. iPhone 15 Pro Max sudah Type-C teman-teman, dan ini itu enak banget dipakainya untuk pindah data, untuk mirroring ke layar, atau sekedar untuk ngecas. Dimana kalau dulu kan kalau para pengguna iPhone ketika kehabisan daya dan tidak bawa kabel tuh tinggal guys mau pinjem dong, nggak bisa kan Type-C. Nah, iPhone 15 Pro Max sudah bisa karena dia ada Type-C-nya.
Kenapa baru kemarin, nggak dari dulu, pelepel. Yang ketiga adalah dari segi layarnya teman-teman. Layar dari HP ini tuh sudah 120 Hz. Ya sih tahu, Android banyak banget yang sudah menggunakan 120 Hz. Bahkan HP yang terakhir kita review itu di Hot 50 Pro Plus Infinix itu juga menggunakan 120 Hz. Cuman HP Apple ini 120 Hz-nya tuh nyaman banget. Beneran deh, coba kalian rasain 120 Hz di Apple dengan 120 Hz di Android. Itu kerasa banget. Bagi yang udah ngerasain untuk kedua jenis HP, silahkan komen ya, kita diskusi. Yang keempat adalah ya, layarnya tadi kan udah cantik ya. Terus HP ini tuh casingnya banyak banget teman-teman. Kerasa nggak sih penyedia casing itu tuh berani banget invest ke casingnya iPhone. Jadi banyak banget pilihan nih. Dari yang keren-keren, dari yang menggunakan MagSafe, dari yang cantik-cantik, itu tuh banyak banget. Dan itu cuman bisa dirasakan oleh pengguna iPhone gitu. Kalau pengguna Android mungkin iya ada, tapi jujur lah, dari yang murah sampai yang mahal, pengguna iPhone tuh mesti sangat diuntungkan dengan adanya produk casing yang begitu banyak. Dan kelebihan yang terakhir adalah nih teman-teman, action button. Bener, action button ini dimulai dari iPhone 15 Pro ke atas. Jadi action button ini tuh enak banget dipakai. Bisa untuk ganti, kalau biasanya kan silent ya, untuk hening gitu ya. Ini tuh bisa diganti untuk flashlight, bisa diganti untuk langsung shortcut ke kamera dan lainnya. Jadi tuh action button menurut kami works sih, dan ini enak banget untuk kelebihannya. Tadi kan sudah bahas dari segi kelebihan ya, sekarang kita akan bahas dari segi kekurangannya atau minusnya teman-teman. Minus yang pertama adalah iPhone 15 Pro Max belum dapat kamera button. Benar banget, itu hanya didapat di iPhone seri 16 ya. Bahkan di iPhone seri 16 base model saja sudah dapat. Untuk 15 Pro Max ini ya belum dapat. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman balik lagi, itu tuh fitur yang menurut kami kayaknya keren ya kalau ada gitu ya. Ya kita tunggu aja ya iPhone 16 sampai legal di Indonesia. Kekurangan yang kedua adalah karena ini Apple, karena ini iPhone, itu tuh panas teman-teman. Apalagi kalau kalian pakai HP ini untuk geber main game terus-terusan gitu ya. Kayak contohnya ngerank Mobile Legends sampai 10 kali tanpa istirahat. Ya jelas HP ini akan panas gitu ya. Saat awal rilisnya kemarin aja, di tahun kemarin, yang saat iOS 17 itu belum optimize, HP ini tuh bener-bener panas teman-teman. Saya penggunaan 15 Pro sih sebenarnya. Itu tuh nggak diapa-apain aja panas, dan saat dicas aja tiba-tiba dia panas sendiri. Saya harus nempelin ke lantai supaya dia tuh tetap dingin seperti itu. Itu menurut kami masuk kekurangan dari sebuah iPhone sih. Yang ketiga adalah harganya teman-teman. Benar, dengan spesifikasi yang dia berikan di HP ini, iPhone 15 Pro Max, spesifikasinya itu tuh hampir mirip seperti flagship HP Android yang harganya 10 jutaan teman-teman. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak sih? Kalau iPhone 15 Pro Max tuh harganya overpriced gitu, atau harganya terlalu tinggi? Kalau yang setuju silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Terus adalah kekurangan yang terakhir adalah kamera belakang iPhone ini. Ya, tadi kan udah keren ya, 48 megapiksel. Tapi secara penggunaan 48-nya itu di kamera utamanya aja teman-teman. Kami tuh menggunakan ketiga kameranya. Jadi tuh rasa-rasanya tuh saat ngerekam kamera utama nih, terus saat kita zoom tuh langsung dia kan pindah ke telenya tadi ya, kamera telenya. Itu tuh resolusinya kayak turun gitu, kayak kualitasnya berkurang seperti itu. Apalagi saat menggunakan kamera utama terus pingin foto yang menggunakan ultra wide gitu. Lah apalagi itu dari 48 megapiksel dia turun ke 12 megapiksel, dan di HP ini kerasa banget, percaya deh kalau kalian cobain untuk iPhone 15 Pro series, itu kerasa banget untuk penurunan kualitas atau penurunan resolusi. Bagi yang punya pengalaman sama silahkan komen ya, bener nggak sih? Kalau saya sih ngerasanya seperti itu.
Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera untuk iPhone 15 Pro di malam hari. Saya dekat dengan lampu ya. Ini kamera utamanya dengan resolusi 4K 30 fps teman-teman. Ini kita pindah ke lensa ultrawide-nya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk ultrawide-nya. Kalau kita zoom 2 kali dulu deh, akan menjadi seperti ini. Nah, karena ini ada teleperiskop, kita coba untuk 5 kalinya ya. Cuman mundur dulu deh ini. Coba mundur dulu. Oke. Ini 5 kalinya menjadi seperti ini teman-teman. Oke lah ya, menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Coba kita jalan ke yang jauh dari lampu deh. Hasilnya tetap oke atau enggak? Yuk ikut saya. Oke teman-teman, dan kiranya ini sudah cukup jauh ya dari lampu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih untuk kamera utamanya nih? Kalau saya pindah ke ultra wide-nya menjadi seperti ini teman-teman. Dan ini untuk kamera ultrawide ya. Kita coba ke zoomnya yang 2 kali aja ya, karena ini low light banget nih. 2 kalinya menjadi seperti ini. Oke, menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Sekaligus untuk pengecekan audionya ya, perekaman audionya. Oke atau enggak kalau menurut teman-teman? Kita masuk ke bagian kesimpulan ya teman-teman. Menurut kami HP ini masih oke banget lah, sangat layak dimiliki. Mengingat HP ini tuh pernah menjadi salah satu HP terbaik yang ada di muka bumi ini. Apalagi optimasi dari sebuah iPhone tuh emang nggak kaleng-kaleng ya, dengan chipset buatannya sendiri dan lainnya. Itu tuh menurut kami udah the best lah untuk sebuah iPhone. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman, iPhone 15 Pro Max ini menjadi salah satu HP yang dibilang nggak pernah salah, atau sebenarnya ada HP yang lebih dari iPhone 15 Pro Max ini, kecuali iPhone 16 Pro Max ya. Silahkan komentar di bagian bawah. Saya Feven Michael dari Dogi, pamit undur diri.